Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kesalahan-kesalahan pada saat menanam pohon anggur atau bibit anggur. Dan ini adalah merupakan kesalahan-kesalahan saya dulu yang saya rangkum sehingga saya bisa membuat video ini. Ya, jadi buat teman-teman di rumah, ini dikhususkan memang untuk para pemula. Kalau untuk para suhu atau para senior, jelas ilmu saya dibanding mereka nggak ada apa-apanya ya. Karena saya juga di sini baru belajar. Ya, mari sama-sama belajar dengan channel ini ya. Karena di channel ini tujuannya adalah memang untuk belajar bersama. Mari belajar bersama channel Bapak Kefatir Nurseri. Ya, jadi kesalahan yang pertama itu biasanya datang saat seperti ini teman-teman ya. Saat kita pertama kali beli bibit ya, baik itu online atau secara langsung, itu biasanya saking senangnya kita atau saking inginnya kita atau rasa ingin kita menanam anggur, itu biasanya saat bibit baru datang atau katakanlah baru kita ambil dari tempat petani atau pembibitan ya atau pembenihan, ini biasanya langsung buru-buru kita tanam. Ya sebenarnya ya mungkin kalau jarak rumah dengan pembibitan itu tidak terlalu jauh, ini nggak masalah teman-teman ya. Namun kalau sudah beda daerah, beda suhu atau beda iklim, ini tentu saja teman-teman harus biarkan dulu atau istirahatkan dulu bibitnya. Atau bahasanya lebih tepatnya teman-teman harus biarkan bibit ini beradaptasi dengan lingkungan tempat teman-teman tinggal ya. Terutama buat yang beli online ya. Karena buat yang beli bibit di saya juga saya sarankan seperti itu. Baik yang di luar Jawa atau di Pulau Jawa itu sama ya, minimal 1-2 hari atau 3 hari itu diadaptasi dulu, paling begitu sampai medianya saja yang ditanam. Ya ini contoh bibit, ini contoh saja ya teman-teman ya. Kalau bibit banyak di bawah, karena ini yang di atas sekalian saya nyiram tadi, jadi saya ambil video di atas saja. Ini contohnya bibit Memory Negrul ya. Ya ini contoh saja. Jadi yang pertama teman-teman, biarkan bibit ini beradaptasi dulu dengan lingkungan tempat teman-teman tinggal. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu teman-teman siapkan dulu media tanamnya. Jadi kalau misalnya ditanam di pot ya atau di planter bag, itu bisa menggunakan media yang poros ya. Misalnya ini sekam bakar 3 bagian, kemudian tanahnya setengah bagian, terus kalau ada pupuk atau pupuk kandang atau kompos itu setengah bagian saja. Jadi yang paling dominan adalah sekam bakarnya ya. Atau kalau nggak ada sekam bakar bisa diganti dengan sekam yang telah lapuk, itu sama saja. Bisa teman-teman campur kapur dolomit ya, sekitar 2 genggam atau 3 genggam tergantung ukuran daripada media tanamnya ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke dalam wadah seperti ini ya, baik di pot atau planter bag. Kemudian bisa teman-teman siram tiap hari atau 2 hari sekali, minimal 1 minggu, maksimal atau kalau mau bagus itu dibiarkan 1 bulan dulu ya, tapi minimal 1 minggu juga boleh sih teman-teman ya. Jadi biarkan media ini sudah kita siapkan minimal 1 minggu sebelum penanaman dimulai ya. Jadi memang begitu teman-teman ya, kecuali kalau mau grounding itu paling tanahnya digemburin saja teman-teman ya. Mungkin bisa dicampur pupuk kandang atau yang dibutuhkan saja untuk menggemburkan tanahnya. Karena kalau kita bicara grounding tentu saja tanpa media campuran seperti ini bisa ya. Namun biasanya peran pentingnya kalau di tanah langsung adalah rootstocknya ya. Biasanya rootstocknya ini cocok-cocokan. Jadi bisa teman-teman lihat dulu kira-kira rootstock apa yang cocok ditanam di tempat teman-teman. Kalau untuk grounding ya. Kalau untuk media racikan atau buatan seperti ini, saya rasa rootstock tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau di tempat saya sendiri pribadi ini rata-rata hanya menggunakan Bella dan juga RM. Ini ada sebagian kecil itu menggunakan Cobber ya. Ya, kemudian kesalahan berikutnya ini datang setelah kita tanam bibitnya, kita biarkan saja. Maksudnya dibiarkan itu kita biarkan tanpa kita menggunakan rambatan atau kita beri rambatan. Ya ini kembali lagi ke
sifat dari tanaman ini ya teman-teman ya, atau karakteristik dari tanaman anggur ini, dimana tanaman anggur ini adalah tanaman rambat. Jadi alangkah lebih baik kita memberikan rambatan. Ini contoh saja, ini masih bibit ya teman-teman ya. Ini pun sudah saya berikan rambatan karena tujuannya biar dia merambat ke atas teman-teman ya. Karena naluri dari pohon ini atau sifat dari pohon ini atau karakteristiknya adalah pohon rambat. Jadi kita harus memberikan rambatan. Kalau kita tidak memberikan rambatan, maka pohon tidak bisa terbantu untuk naik ke atas ya. Alhasil malah bikin badan terus ya. Jadi makin kencang ini pohonnya. Jadi makin kaku atau makin kencang ya. Istilahnya itu membuat badan agar dia bisa tegak lurus atau untuk menyangga daripada pohon ini sendiri. Namun kalau kita berikan rambatan, ini bisa mempermudah pohon anggur ini untuk naik. Ya ini contohnya bibit. Ini kurang cukup bagus ya, karena di atas ini sering terkena hujan. Namun kalau di bawah sih banyak bibit yang bagus ya. Karena ini buat contoh saja teman-teman ya. Jadi begitulah seharusnya memang perlakuan bibit anggur dari awal-awal kita tanam. Ya, kemudian selanjutnya tinggal pemupukan. Kalau pemupukan juga menurut saya jangan terlalu buru-buru teman-teman ya. Minimal biarkan pohon ini selama 2 minggu. Biarkan dia ditanam dan hanya dikasih air saja 2 hari sekali atau setiap hari boleh kalau medianya poros ya. Kemudian baru setelah 2 minggu bisa kita lakukan pemupukan. Itu pemupukan dengan skala yang kecil dulu ya. Kalau misalnya pakai NPK ya sedikit saja, magnesium sulfatnya juga sedikit saja. Nanti setelah pohon ini kira-kira 1 meter atau 1 meter lebih, bisa kita tambahkan dosisnya ya. Bisa setengah sendok makan NPK, magnesium sulfatnya 1/4 sendok, itu juga bisa setiap minggu ya. Kalau sudah tambah tinggi lagi sekitar 2 meter itu bisa kita berikan dosis yang lebih tinggi lagi, itu 1 sendok ya. NPK, magnesium sulfatnya setengah sendok, itu juga bisa setiap hari. Kalau ada juga POC nya setiap 1 minggu sekali. Kemudian insektisida, fungisida juga sudah bisa diberikan ya. Ya, jadi itulah pengalaman saya selama ini menanam anggur teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja, ini bibit yang saya tanam belum lama ya, sekitar 2,5 bulan. Ini saya kasih rambatan ya, mulai dari kecil, sekarang dia sudah merambat ke sana. Ini ada jenis Jupiter. Ini sebagai contoh saja. Inilah pentingnya kita mengasih rambatan ke pohon anggurnya. Dilihat ya, semuanya ada rambatannya ya. Ini ada lendis. Kalau pemupukannya tepat, nanti pasti yang kita tunggu-tunggu, pohon ini juga akan berbuah seperti yang kita mau atau kita inginkan. Jadi selain berikutnya biasanya buru-buru membuahkan itu juga jangan teman-teman ya. Tunggulah sampai tersiernya besar. Syukur-syukur warnanya sudah sedikit coklat atau dipegang keras dan coklat atau tua ya. Ini kalau kita pruning ini bisa menghasilkan buah yang lebih maksimal. Contohnya ada Dickson teman-teman ya. Ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.